Iya atau kasih asi kak. Bapakku mega miseng di pas saya balik no Jawa, pak balu balik puang. Ya, tapi bayangkan waktu saya umur TK, bapak ibu sekalian, waktu ku TK, kuki asaku di kamar kutulis nama aku pak ibu, Dr. Al-Bazar. Pekugar umur TK, papa senatorialo ajak mula no kode pamuletu. Apa maknanya? Depa kuletu 20 tahun, 30 tahun yang akan datang, saya tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi itu yang dimaksud dengan husnuzan, berbaik sangka kepada Allah. Maka dah di sana hadis qudsi, papauna fa'ala ta'ala melalui lisan Rasulullah, inna dhanni abdi bi, sesungguhnya aku kata Tuhan, iya nasepuang Allah Ta'ala melalui lisan Nabi bersama seangkat hambaku. Pada umur TK saya berprasangka, Doktor Kak Matu. Bagaimana caranya? Si tampe bolau macawa, keluarga aku masya Allah, maka mana kak pak balu balik lo mencaji dokter teh kamu malah doi. Oke, teman-teman, bisa mana jama-jama tak tama toai, engkau pak dare, ye engkau pak galung, dek nak tama akaleng, mak balu balik, 10 sebusis so, sarona, piku gak masih sekolah anak masuk di pesantren bapak ibu sekalian. Pertama ke pesantrennya kasih urus masjid, adik-adikku semua. Ufadaki iya dolo tak tania to aga-aga, tapi ufadaki sek dilalem, engka sek dilalem. Ko percaya mau ki di fong Allah Ta'ala, to tak maka da tokdo tu dia sange tokdo ndi nas to ata aja ta pandangin teng, dia sange tokdo keyakinan pasti bahwa Allah itu ada. Ada orang menggunakan ainul yakin secara zahir, tapi engka da sang hakul yakin, kita hak benar bahwa Allah akan tolong kita. Coba bayangkan ma'asyiral muslimin, sedikit perjalanan hidup di umur TK, masuk pesantren, jadi anak panti asuhan, jual gorengan, dekat deton apa kampi capi, pak kampi bembe, saya jual gorengan, manjak kak jambu mente di pesantren Darul Istiqomah cabang Bulukumba. Maka di siloku, mana kak lanceng menrek lanceng apa riolo makojo kak, itu kalau nak kusinai tanganku begini, itu tulang rusukku bisa dihitung, hanya tinggal dosa bapak ibu sekalian. Ya, kurus sekali saya bapak ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Masuk pesantren, masuk di Stay Al-Ghazali S1 seperti adik Sulfi, ya. Kemudian masuk di Makassar, dan sekarang sementara penyelesaian doktor bapak ibu. Insya Allah tahun depan selesai doktorku. Selesai bapak. Piku gak syarana kasih pak gande balem beku. Bapak ibu coba tak fikir, Indo aku ketua DPR, dapur kasih do dapur, cuci piring ya. Bayangkan bagaimana caranya. Nah adik-adik sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, engkau pas aku didik mana? Bismillahirrahmanirrahim. Laut indah karena ombaknya, gunung indah karena pohonnya, bibir indah bukan karena gencong, tapi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang jomblo-jomblo kalau tidak semangat, kudoakan jomblo seumur hidup. Saya ulang sekali lagi ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Yang saya muliakan, pertama orang tua saya ya, alhamdulillah hari ini hadir malam ini bapak dari ujung loeh uang Mapangandro. Yang saya muliakan guru saya Ustadz Andi Armayadi, beliau ini guru kakak saya, masya Allah. Saya bisa bilang kalau di Bulukumba ini yang saya kenal, beliau ini adalah dai yang paling milenial, yang paling aktif, apakah offline, online, tawadu, entrepreneur juga. Saya banyak berguru kepada beliau, kakak saya, guru saya Ustadz Andi Armayadi. Ya masya Allah, saya sangat kagum. Maka dakak luar biasa lah. Apalagi di sosial media, witanya di masjid, witanya anak muda tak magemaraki nih,
Ya, magenta nih, maka sini sempajana ini calon suami yang baik. Jadi adik-adik perempuan kalau mau cari calon suami, cari yang rajin sholat. Kenapa? Karena Tuhan saja tidak tinggalkan, apalagi kita. Ya toh, insya Allah. Nah ini Adinda, dua orang ya yang sangat luar biasa, Nasrullah dan Zulfi. Masya Allah. Nah juga engkau mai tamatu aku pengurus masjid, ya pengurus masjid. Iya dia usangka-sangkai sedikit masuk lorong ada masjid yang seindah ini, maka sing mak barakai. Ya pengurus masjid, masya Allah. Tamatu aku maneng ibu-ibu yang insya Allah luar biasa sekali malam ini hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, serta adik-adikku remaja masjid yang luar biasa yang tepat 1 tahun malam ini sudah melaksanakan miladul awal ya, yang pertama kali. Insya Allah seperti di pesannya Ustadz Andi Armayadi sudah sangat bagus ya, dan sangat luar biasa untuk kita bisa bergerak ke depan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya sudah lama kita ada agenda. Ustadz Andi juga sudah memberikan informasi lama sebelumnya ya, bahwa beliau akan membentuk sebuah remaja masjid yang luar biasa. Pada hari ini, pada malam ini sudah terrealisasi. Iya, engkau pengajak paparingeran lau didik mana nyeweni. Engkau kak cadok diolo tak puang. Bapak Ibu sekalian, tania untuk eloki ku ceramai, akan tetapi saya ada di depan tak engkak di lotak maneng untuk kita hanya saling mengingatkan. Si paringerangi kak, susuret tak ka, andrita ka, daet tak ka, anak tak ka. Jadi seperti itu ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya konfirmasi kepada Pak Ketua, bilang malam ini kita bagus membahas tentang pemuda itu adalah agen perubahan. Ya, pemuda itu adalah agen perubahan. Jadi bukan pemuda yang selalu bikin status adakah sedekah? Adakah sedekah? Dulu itu kan selalu bilang adakah acara malam ini, bagus silaturahim. Tapi hari ini adakah sedekah titik-titik cip wadah. Ya, nah jadi malam ini kita akan membahas tentang pemuda adalah agen perubahan. Agak bituana Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Coba kita sejarah. Coba tai-tai tafina'na ita inin nawe sejarahna umat selengeh. Dulu di masa lalu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa perekonomiannya bagus? Kenapa ilmunya bagus? Makasing Pak disengengeh. Maga tepo makasing. Magai ilmu politik makasito. Kenapa hal itu semua bagus, Pak? Kenapa itu bagus sekali? Karena ternyata satu hal yang menjadi hal yang selalu dilakukan di masa Rasulullah adalah masjid ini, masjid menjadi pusat kegiatan. Masjidnya menjadi pusat kegiatan. Sedangkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau hadis Nabi tamakada al-mu'minul qawi ahabballahu wa aula anil mu'minul dhaif. Maka Nabi ta al-mu'minul qawi, ia dasangi umat seleng. Orang beriman yang kuat Allah lebih cintai, lebih dicintai di Allah Ta'ala, lebih dicari di Allah Ta'ala anil mu'minul daif, daripada mukmin yang lemah. Bituan naga, maksudnya apa? Mukmin yang kuat ini terbagi beberapa tempat. Piku gada semakada mukmin yang kuat. Yang pertama kuat iman, maka sing itu pernah mawatang itu pernah. Maka dua kuat ilmunya, Pak disengenah. Yang ketiga kuat imun, kuat kesehatannya, maka sing masih nggarai. Apalagi yang Allah cinta, kuat ekonominya. Kuat ekonominya. Makanya di zaman Rasulullah, di zaman sahabat, itu masjid jadi pusat kegiatan entrepreneur. Diajar anak-anak, diajar generasi muda bagaimana membangun ekonomi, bagaimana berwirausaha. Bapak-bapaknya, ibu-ibunya dibikinkan kegiatan, dibikinkan seminar. Apalagi yang terakhir, dan ini yang kita dibutakan, kita harus kuat dalam bidang politik. Nah ini dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 5 hal ini perlu kita ingat. Dengerangi madeceng, dengerangi madeceng, kuat iman, kuat ilmunya,
kuat imunnya, ekonominya, politiknya, semuanya harus kuat. Nah, kalau kita minta peradaban Islam kembali jaya seperti masa lalu, dan kita mulai dari masjid tak ini, insya Allah. Insya Allah. Adik-adikku sekalian, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana caranya? Pikuga carana supaya iye mencajak kita tahu kita menjadi orang yang betul-betul bisa menjadi agen perubahan dalam kehidupan kita. Nah, sabak nak komat tajak maka da fangala taala lo roba ki dek dule tu. Dek dule. Manasa fangala taala, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah satu kaum. Dek narubah keadaan sak di kaum fangala taala sampai kapan? Gangken namaga hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai dia merubah dirinya sendiri. Jadi bapak, ibu, adik-adik, ya, generasi milenial, kalau kita mau punya pencapaian terbaik dalam hidup, ubah diri tak dari sekarang. 10 tahun Anda di masa mendatang tergantung apa tekad niat Anda hari ini. Saya banyak melihat kita mataku tidak ada pengurus masjid remaja-remajanya yang ketika mereka dewasa akan terlantar di luar sana. Rata-rata pengurus masjid, anak remaja masjid sukses di luar sana. Nah, maka ada agak toko santri ki. Kan kalau kita ini santri namanya, tapi santri kilat. Tidak mondok ki di luar, tapi kita punya pesantren sendiri namanya remaja masjid. Kenapa saya katakan demikian, ma'asyiral muslimin? Iya atau kasih asih, Kak? Bapakku mega miseng di pasai, balik no Jawa, Pak balu balik puang. Ya, tapi bayangkan waktu saya umur TK, Bapak Ibu sekalian, waktu ku TK, kuki asapku di kamar kutulis namaku Pak Ibu, Dr. Al-Bazar. Pikugar umur TK. Papasan atau rielo ajak mula no kode pamuletu. Apa maknanya? Depa kuletu 20 tahun, 30 tahun yang akan datang, saya tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi itu yang dimaksud dengan husnuzan, berbaik sangka kepada Allah. Maka di sana hadis qudsi Papauna fa'ala ta'ala melalui lisan Rasulullah, inna dhanni abdi bi, sesungguhnya aku kata Tuhan, iya nasepuang Allah Ta'ala melalui lisan Nabi bersama seangkat hambaku. Pada umur TK saya berprasangka Doktor Kak Matu. Bagaimana caranya? Si tampe bolau macawa keluarga aku masya Allah, maka anak kafak balu balik lo mencaji dokter tega malah doi. Oke teman-teman, bisa mana jama-jama tak tama toai engkafak dare ye engkafak galung dek na tama akkaleng mak balu balik 10 busis so sarona piku gal masih sekolah anak masuk di pesantren Bapak Ibu sekalian. Pertama ke pesantrennya kasih urus masjid. Hei adik-adikku semua, ufadaki iye dolo tak tania to aga-aga, tapi ufadaki sek dilaleng. Engka sek dilaleng. Kau percaya mau di fong Allah Ta'ala to tak maka da tok tu dia sange tok ndi nas to tak aja ta pandangin teng dia sange tok keyakinan pasti bahwa Allah itu ada. Ada orang menggunakan ainul yakin secara zahir, tapi engkau dasang hakul yakin, kita hak benar bahwa Allah akan tolong kita. Coba bayangkan ma'asyiral muslimin, sedikit perjalanan hidup di umur TK, masuk pesantren, jadi anak panti asuhan, jual gorengan, dekat detona pakampi capi, pakampi bembe, saya jual gorengan, manjak kak jambu mentek di pesantren Darul Istiqomah cabang Bulukumba. Maka di siloku, weh, mana kak lanceng menrek lanceng apa riolo makojo kak. Itu kalau nak kusinai tanganku begini, itu tulang rusukku bisa dihitung. Hanya tinggal dosa Bapak Ibu sekalian. Ya, kurus sekali saya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Masuk pesantren, masuk di Stay Al-Ghazali S1 seperti adik Sulfi, ya. Kemudian masuk di Makassar, dan sekarang sementara penyelesaian doktor Bapak Ibu. Insya Allah tahun depan selesai doktorku. Selesai Bapak. Piku gasyarana kasih Pak gande balem beku. Bapak Ibu coba tak fikir, indokku ketua DPR, dapur kasih do dapurang, cuci piring ya. Bayangkan bagaimana caranya. Nah adik-adik sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, engkau pasaku didik mana? Ya, engkau pasaku didik kalau kita mau menjadi agen perubahan, eloki rubah kehidupan tak, yakinlah bahwa Allah itu ada. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah birrul walidain. Adik-adik, engkau tamat watak,
Ya, engkata matawang kaywan niye. Yang pertama, nakwelo ki runtuh suksesnya dunia akhirat. Bisa kita lihat juga di channelnya Andi Armayadi tentang orang tua. Karena aku promosikan beliau karena memang dakwahnya luar biasa. Ya, tentang pamasena tamatoa. Kalau kita miliki itu, maka insya Allah Allah akan merajakan kehidupan kita. Adik-adikku, aga cita-cita tak yesoe. Ya, apa cita-cita kita hari ini? Tulis. Baru tanya orang tua tak, mak, ndok, wiseng maka ada jama-jama tak galung. Mbok, ndok, wiseng jama-jama tak kasih darah. Tapi engkau cita-cita umat, ndok, bapak, elo kaman jadi polisi. Dek gagadoi kena, dek, pamaseta aku wilau. Saya lakukan itu pak kepada bapak ibu saya. Elo kalau juk pandang. Sama ke Makassar, minta kau uang itu hari karena saya ditawari salah satu pekerjaan di Makassar. Wilau 200 sebuh. Saya minta uang 200.000 untuk SKCK. Wilau kade mak aku, mak, doi tak dolo waktu pifarwaka ke maka dek gagan jangan dolo. Maga nanti mak aku nareka doi, ternyata kual dompetna doi 2 sebuh bawa dompetna pak. 2 sebuh doi terika. Tena maka maga ternyata elo siko berakat sama tuaku. Walangi wae mak aku Rasulullah bapak aku kasih malak katoang. Toye malak apa pakoro biasa toto ata riolowita karena penghargaannya sama orang tuanya ubisa aja nambeku ubisa aja nendokku ululu tapayo rawen aku inung wala famasai kada kak puang mi telah dua anak kak areka modalata kadem baikku makku weh dega ka modal na dega ka doi iya pak balu bale kak tania doi wilau areka pamaseta mai are mana ka pamaseta oh mak pak uwilah bulu kumbah lah kak jupan dapat ibu sekalian iya rabawa modal aku pamasena tamatoa saya mengajar di Al Azhar bu hari ini saya dosen di salah satu tempat di Makassar dosen kontrak di Jawa baru-baru 2019 saya keluar negeri di Malaysia poletegaro pamasena tamatoa banyak orang bilang Al Bastar itu hebat bukan saya hebat yang hebat itu bapakku doanya Pak Balu Bale. Yang siapa hebat? Mamaku di kampung, di rumah, doanya kepada saya luar biasa. Andi Armayadi hebat hari ini karena kenapa? Ada doa bapaknya, ada doa mamanya, ada proses yang beliau lalui bapak ibu sekalian. Macerak-cerak memang ke mengurus agama nafang Allah Ta'ala. Ada adekku yang mengurus masjid, tamataku mengurus masjid, macerak-cerak itu ke mengurus masjid. Bukan main tantangannya. Mega doi kas masjid na fitanaki kita weh. Ai bahaya ro sama-sama na. Tanda-tanda, bayangkan ki meliki ase enjak dia maka dalam mana tanda terima engkau tanda tanya kenapa makanya dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan di akhirat kelak nanti matuk disedimunri mapelam-pelat tawe bapak ibu andri-andriku mapelam-pelat tawe ketika orang bertelanjang bulat di akhirat ada panggung yang terbuat dari cahaya engkau panggung lari to menre setiap engkau to menre dialah di malaikat nok ko tene untuk iko ye apalagi ada orang berlari naik ke atas panggung itu karena di atasnya sudah tertutupi tidak ada yang kena matahari ada makanan di atas dilayani orang di panggung itu makanya orang berlomba-lomba mak beteto menre nasaba iro panggungnya panggung cahaya tidak ada orang yang merasakan kehausan pada saat itu akhirnya apa yang terjadi makutana mana sahabat di Nabittah ya Rasulullah oh Nabittah siapa itu punya panggung? Nah, kau kamendre diusir sama malaikat. Engkau mendre dituduh di malaikat maka datangnya untuk iko. Nabi Muhammad tersenyum. Masya Allah Nabi Tah. Maka oh itu panggung cahaya diperuntukkan untuk hambaku, untuk hamba-hamba nafang Allah Taala, untuk umatku. Untuk iga ya Rasulullah, untuk umatku yang mengurus agamaku di akhir zaman ketika agamaku sedang rusak. Pangurus masih jena kena. Remaja masjid nak kena kita nak kena adik-adik sekalian puang bapak ibu sekalian kita lah yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapa yang dibuatkan panggung itu naik orang pak weh pengurus masjid Nurul Iman enre komai menrek maneng di Andre Choto dikasih chip apalagi bapak-bapak, ibu-ibu yang semua pengurus-pengurus masjid Allah, pengurus-pengurus agama Allah diberikan kegembiraan oleh Allah, dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa maksud dari Nabittah? Itu adalah ganjaran bagi mereka karena mereka mengurus agamaku yang rusak. Yesoe mafri la diurus agamai. Mak bangsa ke maketin ni barapi.
Ya, kata Rasulullah seperti memegang bara api. Maluru ki dipatenaki ki, mak jeko ki dikadais ki salah. Tega agama to ma'asyiral muslimin. Tapi satu hal yang perlu kita ingat. Ingat baik-baik adik-adikku. Are ngeraki manang engkah hadis Nabi ta luar biasa. Apa itu? Man talaba ridallahi bi sakhatin nas. Radiya anhu Allah wa ardiya anhu nas. Man talaba ridallah nigi tahu. Nasapa pamasena fa Allah taala bawang. Se di nasapa, se di naboja agar di pamase. Man talaba ridallah bisa khatin nas, di tengah-tengah kemurkaan manusia. Di tengah-tengah kemurkaan manusia. Apa kata Allah? Apa kata Rasulullah? Radiya anhu Allah. Allah akan ridho kepadanya. Ridhoi pun Allah Ta'ala ludalena. Wa ardiya anhu nas. Dan Allah akan merubah. Allah akan ubah orang yang pernah membencinya menjadi cinta kepadanya. Wa man talaba ridan nasi bisa khatillah. Nigi tahu nasapa pamasena padanna rufa tahu cari pujian kepada sama manusia bisa khatillah di tengah-tengah kemurkaan Allah macai puang Allah Ta'ala tapi maka dia pesan macai puang Allah Ta'ala yang penting mega poja pada rupa tahu. Apa kata Rasulullah? Sakhita alaihi Allah akan murka kepadanya macai puang Allah Ta'ala delena wa asita alaihi nas dan Allah akan mengubah orang-orang yang pernah cinta menjadi benci kepadanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, lihat perjuangan Rasulullah. Itu perjuangan Nabi. Nabi di awal perjuangan, bagaimana perjuangannya dicaci maki, dilempar, digosip, elok ni diuno. Kan begitu Rasulullah, sampai-sampai disebutkan dalam sejarah beliau pernah ditombak, dilempar gusinya, berdarah giginya ma'asyiral muslimin. Apa yang terjadi? Tapi Nabi karena mencari keridhaan Allah, kita melihat dalam sejarah orang barat, orang Kristen akui Nabi mati hari ini, tapi tetap pengikutnya jutaan orang. Maka apa karo pamasena fangalatala nasapa, bahkan orang yang benci kepada Nabi menjadi cinta. Siapa itu? Umar bin Khattab salah satunya. Kita yang anak remaja masjid, ada orang bilang, "Aye ketinggalan zaman kok kalau urus ko masjid coy. Mending di sini ko mabar." Oh, gimana? Mabar di? Adakah mabar malam ini? Wah, kumpul nih. Ya, contoh adik-adik sekalian. Contoh adik-adik sekalian, ya. Ini adalah contoh yang sangat konkret dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita bisa lakukan yang namanya mencari keridhaan Allah, insya Allah Allah akan baik kepada kita. Hari ini dicaci maki karena mengurus masjid, menjadikan raja masjid dipandang enteng, bukan masalah. Ingatlah, engkase di waktu ia cacai ki ia pojelau didi. Ustadz Andi Armayadi ceramah awal kali pasti ada yang tidak suka juga. Tetapi perjuangannya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Hampir semua orang suka. Ummahat, amma. Semua suka. Adik-adikku semua yang menjadi remaja masjid hari ini mungkin ada yang tidak setuju dengan kalian, akan tetapi yakin dan percaya dek 5-10 tahun dari sekarang buah itu akan kalian rasakan. Buah itu akan kalian rasakan, insya Allah. Yang pertama, kalau kita mau menjadi generasi yang menjadi agen perubahan pada ceng yang pempeta di tamatoa. Bagaimana cara aku bisa berbakti kepada orang tua sedangkan saya orang miskin? Kasih asik kasih dek ulai penghagi tamatoa, elok meliengo to kasih dek ulai. Ingat anak muda, untuk membahagiakan orang tua kita, untuk tapasin nongi atina tapasin nicening atina tamatoa, tidak menunggu kaya. Enrico tania maka dasogi pikir tapamasan tamatoa. Bukan bilang dikasih umroh pi, dikasih haji pi, baru senang orang tua. Birrul walidain, berbakti kepada orang tua itu adalah melakukan segala hal baik yang membuat orang tua kita senang. Minimal apa? Berkata baik. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qaulan karima. Nah, perintah kita Allah Ta'ala tidak menyembah kecuali Allah. Yang kedua, wa bil walidaini ihsana, hendaklah kita baik kepada bapak dan ibu kita. Lalu imma yablughanna 'indakal kibra ahaduhuma, kalau sekiranya mereka hidup dalam penampungan kita,
au kilahuma atau salah satunya, fala taqul lahumma uffin. Jangan engkau katakan kata uf, jangan katakan kata ah. Aja maka ada uf ah. Weh basyo lakon lo digalungin ah deh. Uf aja na deh. Fala taqul lahumma uffin, apalagi wala tanharhuma. Jangan membentak. Ajak mujoro itama tuamu. Wala tanharhuma wa qul lahumma qaulan karima, dan berkatalah kepada mereka perkataan yang lembut. Bayangkan, mapau de cekit di tamatowata. Berkata baik kepada orang tua kita. Nah, jadi bukan bilang kaya peki. Salah satu riwayat ya, ada namanya di masa lalu. Yang tahu ini namanya saya kasih hadiah buku. Ini buku yang saya tulis, buku saku ya. Judulnya Kamu Hendak Kemana. Ada sahabat Rasul yang tidak pernah ketemu Nabi, tetapi dia terkenal di dunia langit, tapi tidak terkenal di dunia manusia. Bagus baktinya sama orang tua. Siapa namanya? Angkat tangan Ki, aku kasih Ki ini buku. Oke, berdiri ke sini. Oh, Masya takbir. Ya, jadi ini buku bisa kita jadikan ceramah nanti. Satu model ceramah 10 masjid Ramadan, Dedi. Oke, siapa nama tak? Wais Al-Qarni. Wih, Masya Allah, Wais Al-Qarni juga yang punya. Syukuran ya. Oke, itu buku ya, masih ada 2. Tunggu-tunggu ke soalku. Oke ya. Ada sahabat, dia tidak kaya. Dia tidak terkenal di dunia manusia. Dek, nah terkenal Pak, ibu-ibu. Ya, tidak seterkenal Andi Armayadi yang sudah menasional. Tapi Masya Allah, ini orang luar biasa. Disebutkan dalam sejarah, Irendona lumpuh, engkaindona lumpuh, tau kasih si pupusu, Jadi ini ibunya mengatakan, maka dendona bilangin, nak, Wais, elok toa kasih haji, mau ke haji nak, nah tau kasih asiki. Kemudian Wais Al-Qarni mengatakan bahwa oh iya, maka dia nak oh iya, dia tahu maka ada puah sambaratona sang Indo iya, dak mitale untuk kasih asimmu, tidak nalawan mamanya. Tapi Wais Al-Qarni mengatakan oh iya, iya bawang. Apa yang dilakukan Wais Al-Qarni? Nih vega adalah anak. Dia beli lembu. Lembu itu mak bangsa capi dita, anak lembu dia beli. Lalu ini anak lembu dia angkat nakai na sopo na rengge mapamula bolana dan kena menrek sekitar 8 kilo dari rumahnya itu pulang balik setiap hari. Elek menrek na bawa lembunya na sopo ya, di sore hari dia turun lagi, setiap hari dia turun. Bayangkan Ki, anak lembu diakak setiap hari nakare lembu aga na sesitampe bolana to sintin ro. Iwais anu dek na sadar na ro manang kanu Syafi diakak. Itu manang kanu bembe dia kaki, manang kanu Syafi dia kaki materu sampai lembu ini besar. Malopo lembu, apa yang terjadi ma'asyiral muslimin? Ialah Wais Al-Qarni maka sing watang kalina bagus bodinya seperti Nasrullah, bagus bodinya. Pak Ketua, luar biasa Pak Ketua, naik arisanta Pak Ketua. Ya, bagus badannya. Jam kile Pak Nasrullah sebentar Pi. Bagus badannya Wais Al-Qarni, maka sing watang kalian apa Bu, bagus badannya, dan ternyata bertepatan dengan musim haji. 1 bulan sebelum musim haji maka sing watang kalian jadi badannya. Kaget para tetangganya, tapi nita seleng, wih jadi badannya Wais ternyata berbulan-bulan. Apa tujuannya? Supaya badannya kekar menghadap kepada ibunya. Oh Indo mak maga Wais, maka kau nak, dok, insya Allah ufa berangkat ki haji. Hah? Maka nulen nak, dek gaga jaramu, dek gaga ontamu nak, dek gaga to keledaimu, elok komendre aga. Coba, bapak ibu sekalian, Indo, wasa makeda ki elok imang haji Indo, na elok lada karun tu ifam maseta Indo, iyesowe kurenge ki mapamula yaman gengken nama katalau yesowe. Terindo na bapak ibu sekalian, wena Wais mulai kah ayo nindo talau na rengi indo. Berhari-hari bapak ibu sekalian esosonaka. Coba tabayangkin bapak, malam kedinginan, pada siang hari kepanasan luar biasa. Na rengi indona sampai pada akhirnya dia sampai pada depan Ka'bah. Letu di Mekah bapak ibu, lakbaik Allahumma lakbaik. Oh fuang kana
maka ada indok nah. Maka ada Wais, indok ne Wais. Oh Wais, letuk ni nak, letuk ni. Wita ni Ka'bah nak, letuk ni. Makasih banyak nak. Maka ada indok. Maka ada mbak nah, Wais, berdoalah engkau kepada Allah. Melodoan nak, agak nasang Wais Al-Qarni pak, ibu-ibu indok. Ajak na ya melodoan, idik na melodoan indok. Berdoalah kepada Allah mak. Maka ada mbak nah, kenapa nak saya nak sama di sini bilang mak, bukankah Nabi mengatakan nakun kani pamasena dasangin tamatowa angkato ni pamasena fuang Allah Taala ila doa ni mak. Terindo nah, bayangkan Bapak Ibu sekalian, terindo nah, menangis mamanya, masya Allah. Dan ini Jibril memberitahukannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada anak yang seperti itu, tidak pernah ketemu dengan Nabi, tapi Nabi mengatakan kepada sahabat, engkau matu set diwetu ko siruntu ke dasanya Wais Al-Qarni, memintalah kepadanya agar kami didoakan. Memang dek mesti dilinoe, tapi dia terkenal di dunia langit, masya Allah. Dan itu juga akan terjadi pada anak-anak remaja Masjid Nurul Iman. Adik-adikku sekalian, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ajak tata ajangnya maka dasogi pe kita pelu kita bahagia kita matuata. Sesekali ondiku sesekali takatan ni ajarin na bafata. Adik-adikku, takatan ni jarin na indota. Ita ro pe ko kasara na kasi. Pak dara eta matuana ita kasara na, taparesa aja na. Bakisagan ditodo duri tu. Periksa itu Bapak Ibu sekalian. Andri ku parese. Iya dah sengita matoa. Iya dah sengita matoa ndi. Rela dia tidak pakai sandal. Yang penting kita pakai sandal. Iya tu tamatoa tandi. Dia rela pakai sandal swallow, yang penting masafatu maneki. Iya dah sengita matoa rela makan mas sandal masafatu, yang penting masafeda ki mamotor ki. Ko tahu mangoto pamoto tak makan elok tok meliang ngoto anakku. Itulah orang tua, tapi hari ini berbeda keadaan. Mak kita kenyataannya betapa banyak anak, banyak generasi hari ini masyarakat muslimin gara-gara pengeli HP, gara-gara pengeli data. Ndok, maka dulu main Mobile Legend, maka main PUBG, maka dulu main cari hoki-hoki agar di bangsa domek dita do. Mau kak begitu mak, nak dek apa doi? Mak kurangi hargana AC. Agana sengana na puak dek gagala agagana tamatu aku. Dek gaga buak-buak nakadai tamatu nakadai bafa nakadai indok agana sanabita la yadkhulul jannah, tidak akan bisa mencium bau surga. Ragiba anfun. Celaka. Tama celaka nasa nabita siapa? Man abaraka walidayhi. Nigi tahu naruntu tamatowanna, naruntu ambokna, naruntu indokna, walam yadkhulul jannah. Kemudian dia tidak mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Rugi kindi. Bapak Ibu sekalian, rugi kita pada hari ini kalau kita tidak membahagiakan kedua orang tua kita. Rugi kita. Salah yang surullah ilaihim yaumil qiyamah. Dek di tadi fangala talmatu desa dimundri. Siapa itu? Yang pertama disebut oleh Rasulullah, al-aqu liwalidayhi, orang yang durhaka kepada orang tuanya. Bayangkan. Jangan mikir cari surga di luar sana. Ya. Jangan mikir jauh-jauh mencari surga, tidak perlu. Jangan mencari surga. Kenapa? Karena surga itu ada di samping kita. Engkau emak tak, engkau bapak tak. Jangan jauh-jauh mencari surga. Kita yang kuliah, sekali-kali kalau menelpon ke jangki selalu minta pembeli pulsa. Yang kuliah jangan selalu minta uang jajan. Sesekali mak kutane ki mak piku ga keadaan ta. Mak piku ga usaha ta, masyengke-syengke muki. Kita adik-adik yang berada di remaja masjid ini, setiap akhir sujud kita bilang ki dalam hati kita, Allahumma ghfirli, ofa kasih dan pengakat. Wali walidayya, kedua orang tuaku, warhamhuma kama rabbayani shaghira, sayangi mereka karena mereka memeliharaku sejak kecil. Coba, sebenarnya kalau kita mau berhasil dunia dan akhirat, tidak jauh ada pada keridhaan orang tua kita. Ridallahi fi ridatul walidain wa suhtullah fi suhtul walidain. Ridhonya Allah ada pada ridhonya orang tua kita, wa suhtullah fi suhtil walidain, ada juga pada kemurkaan
Kalau orang tua tak murka, Allah juga murka. Oke, saya mau buat kuis. Ya. Apa yang menjadi pelopor pertama? Iku sarana supaya kita bisa menjadi agen perubahan dalam hidup. Yang poin yang pertama. Coba, ini satu buku lagi. Apa deh? Apa? Menikah? Oh, asal kada boting ah. Henry Kimai. Masya Allah. Siapa nama tak? Saifullah. Oke, Saifullah deh. Mudah-mudahan berberkah. Digunakan nanti ceramah nah. Oke, syukran. Oke, kita lanjutkan yang terakhir. Ya. Sebenarnya kalau kita mau bahas agen perubahan ini panjang kali lebar Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, kita bahas yang terakhir. Setelah kita menjadi generasi yang berbakti kepada orang tua, jadi ini Bapak Ibu sekalian, tak isingkannya anak tak arahkannya anak tak untuk mengurus masjid-masjid Allah. Jangan ragu, in tansurullaha yansurkum. Jika engkau menolong agama Allah, Allah akan menolongmu. Degagal ni fegaw anak remaja masjid anu salah, memesak deceng. Agar subhanahu wa ta'ala, hal jazaul ihsan illal ihsan. Degaga balasan yang deceng kecuali deceng. In ahsantum li anfusikum. Jika engkau melakukan kebaikan, kebaikan itu akan kembali kepada dirimu. Bapak, Ibu sekalian, dalam ilmu tasawuf rezeki terbagi 4. Tak bagi pak rezeki yang paling rendah, rezeki yang paling bawah, dan lekamena poncok paling mepancet dalam ilmu tasawuf itu apa? Harta. Orang-orang. Rezeki yang paling rendah itu adalah harta. Rezeki yang paling tinggi dan kami namatan re agar di aceng kereng. Pak, Bu, mau pikuga egana doi nako malasa ki capu doi ta. Mau pikuga luar naga luta dareta nako malasa ki capu. Saya cerita contoh, mega tahu. Mega doi tapi capu lah di luar negeri. Tahu si galung, capu doi. Rezeki yang paling tinggi itu adalah kesehatan. Maka telu, rezeki yang paling utama, ini yang kena anak remaja masjid. Rezeki yang paling utama apa? Adalah generasi yang soleh dan soleha. Ini rezeki yang paling utama, dalek kaminang utama. Pak, Bu, ada anak tak mengurus masjid, ada anak tak masuk pesantren, ada anak tak belajar agama, Masya Allah, itu disebut dengan generasi yang paling utama oleh Rasulullah SAW juga dan dalam ilmu tasawuf. Rezeki yang paling utama adalah anak yang soleh dan soleha. Yang terakhir, rezeki yang paling harus kita minta setiap hari. As-safarudillahu agar meminta kepada Allah. Milau di Allah Ta'ala mati dalam keadaan baik. Mati madece. Ini adik-adik, ini generasi kita yang belajar Al-Quran, yang mengurus agama Allah luar biasa. Luar biasa sekali. Insya Allah mungkin terbuka MTPA-nya di sini. Ada MTPA-nya, Ustaz? Ada anak yang belajar Al-Quran, ya, yang didasari pada Al-Quran. Dia cinta seni tapi dasarnya Al-Quran, luar biasa. Apa kata Rasulullah SAW? Ya, coba Pak, kita belajar mengaji, kita yang belajar Al-Quran, coba dengarkan hadis Rasulullah ini. Ya, man qara Al-Quran. Nih gini kita nak baca Qurannya. Man qara Al-Quran wa amila bima fihi, lalu dia mengamalkan Al-Quran itu, berusaha nak amalkan sekemampuannya. Apa kata Rasulullah? Albasallahu walidayhi tajan yaumal qiyamah, dawuhu ahsanu min dawi fi buyuti syams, fama dhunnuka billadhi amila bihadza. Barang siapa yang membaca Al-Quran, nih gini kita nak baca Qurannya dan mengamalkannya, albasallahu walidayhi tajan yaumal qiyamah, maka Allah Ta'ala akan pasangkan mahkota yang terbuat dari cahaya liwalidayhi untuk bapak dan ibunya. Puang Allah Ta'ala matu makbere songkok yang terbuat dari cahaya, memberikan mahkota yang terbuat dari cahaya untuk bapak dan ibunya, liwalidayhi. Bikuga modelna dawuhu ahsanu min dawi fi buyutis syams. Keindahannya, colekna, indahnya mengalahkan sinar matahari dunia. Nah colek sinar matahari Pak Ibu-ibu. Lalu Nabi bertanya, "Fama dhunnuka billadzi amila bihadza?" Bagaimana tanggapanmu dengan orang-orang yang seperti ini? Matuk dolik di Allah Ta'ala Pak. Yang ada anaknya di sini, nolik di Allah Ta'ala, baca lakomai. Ada Allah Ta'ala rada sedih mundri, lakomai. Maka dia baca, ye puang magai. Are dia urek mahkota.
Saya kasih kau mahkota yang terbuat dari cahaya. Orang-orang kaget, weh. Maka dirangi mahkota yang begitu indah. Maka dia baca, oh Pak kasih. Nah ya Pak Daro kak. Pak Galuh kak kasih puang. Bahkan dia gagal lupa pasangki meja mangku. Coba. Kenapa engkau berikan kepada aku hadiah yang begitu indah ya Allah? Pak Balu balik mereka kasih puang. Kenapa engkau berikan kepada aku hadiah yang begitu baik? Yang begitu luar biasa bagusnya ya Allah. Sedangkan banyak orang di sampingku yang orang hebat-hebat semua. Maka dia fa'ala ta'ala baca. Ya tu anakmu minta mencari pengurus masjid. Ya tu minta anak mata pesantrennya. Ya tu minta anak membaca Quran. Kamu mati anakmu tetap belajar Al-Quran. Kamu mati anakmu tetap mengurus masjid Allah. Dia rutin membuat kajian. Dia rutin menebarkan manfaat offline atau online. Dia urek tu baca. Hadiah darimu, karena kenapa? Mau ku Fagalung, mau ku Pak Dara, tapi hadiah luar biasa. Magai anakmu mengamalkan Al-Quran. Doli indok na, wai kau makna lau komai, maka dasi mana magai kaya uang. Ya, maka kaya uang maka dari mana? Ibunya mengatakan, ya Allah saya hanya tukang. Ya, cek. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah bapaknya dipanggil, ya, doli dindona, doli di pengalatala, maka dah silaku mai ku becek. Kesini kamu wahai seorang ibu, maka dah magi puang. Kenapa saya dipanggil? Nah ya kasih ketua DPR nih Kak, dapura ibu jama, masesak manasu, bantu suami. Kenapa saya dipanggil juga ya Allah? Ya, kenapa saya dipanggil juga ya Allah? Lalu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang iko mujama di falambarae wita anu seni, wah kasih loko di mundri mimi. Ya, saya lihat kau di falambarae ibu rumah tangga jika. Saya lihat kau kerja biasa kau masangki bantu suamimu. Tetapi lihat anakmu jadi pengurus di masjid ini di Nurul Iman. Dia taat. Dia rajin urus masjid. Dia rajin belajar Quran. Kau mati anakmu tetap belajar Quran. Are hadiahnu nasaba ira anakmu Nasrullah Sallallahu Sulfi mengurus agama nafang Allah Ta'ala. Jamaah kasih jamaah-jamaah biasa tapi dimuliakan oleh Allah Pak Bu. Allah hadiahkan kita nanti mahkota yang terbuat dari cahaya. Jangan kita takut anak tak mengurus agama Allah. Jangan kita takut. Ini adik-adikku insya Allah berkah. Nah bilang Ustaz Andi Armadi mak barakah. Iya tukang kani barakah insya Allah semuanya indah. Ya semuanya indah. Generasi yang bisa menjadi agen perubahan adalah agen yang seperti ini. Maka yang terakhir kita bisa menyimpulkan, kalau kita mau menjadi agen perubahan untuk diri tak, keluarga tak, masyarakat tak, maka mulailah dari kita. Setelah kita berbakti kepada orang tua, ibda binafsik. Mulai pada kita hari ini. Malam ini tafattongengi, apa angkat telu tundi. Pau mapatongeng kedo. Bituan naga kita mau berbakti kepada Allah tafawi. Elo ke berbakti tamma tawa, elo ke berhasil tafawi, tapi tasdiqu bil qalb patongeto dia tita. Setelah itu apa? Tidak cukup kita ucapkan de nagena mapatong atie wal amalum bil jawarih tafakedo. Kedo jari kedo aja kita harus bergerak. Kenapa? Al barokah fil harokah. Pergerakan itu ya terdapat berkah dan berkah itu terdapat padanya digerakkan. Jadi bergerak harus ki bergerak, harus ki berbuat. Elo ki na caca tahu elo ki na kadai tahu aja na tajampangi. Pokoknya pamase fangala taala disapa. Ibda binafsik, mulai dari kita sendiri. Nah, ma'asyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Terakhir ada konsep perubahan yang akan saya bagikan kepada kita. Ya ini disampaikan oleh guru saya namanya Ustadz Mutahir. Maka dia pakai adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu. Dia bilang begini. Saya ini waktu kecil, saya ini waktu nakalolo maka iya di elo kuruba linoe. Saya merubah semua dunia ini. Lalu waktu dia masih kecil tinggi sekali cita-citanya naruba linoe. Dan ketika berjalan waktu sampai dia berumur remaja,
ternyata dunia itu tidak berubah. Dek na berubah dunia. Berjalan waktu Bapak Ibu sekalian, ketika dia remaja, anak muda, mapikir sih, maka dek na berubah linoy. Saya harus merubah negara saya. Ketika dia remaja, mapikir negaraku kurubah. Berjalan waktu sampai dia beranjak umur 24 tahun. Ketika dia berumur 24 tahun, ternyata negaranya tidak berubah juga. Berpikir lagi, umur 24 tahun mapikir dia nak cocok ke negaraku, elok aku rubah provinsiku dulu. Berjalan waktu sampai dia berumur 30 tahun. Berumur 30 tahun ternyata provinsinya tidak berubah. Apa yang terjadi? Mapikir sih, dek, saya harus rubah kabupatenku dulu. Nah, rubah kabupaten nah. Harus rubah kabupatenku. Berjalan waktu sampai dia berumur 40 tahun. Sampai umurnya 40 tahun, kabupatennya tidak berubah. Dia berpikir lagi, elok aku rubah kampungku. Pokoknya umurku iya pada saya kampungku. Berjalan waktu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sampai umurnya 50 tahun ternyata kampungnya tidak berubah. Dia nak berhasil rubah kampungnya. Dia berpikir di umur 50 tahun, eloi ku ubah keluargaku. Eloi ku ubah keluargaku. Ketika dia berusaha nak ubah keluarganya, sampai umur 60 tahun keluarganya pun tidak berubah. Dek nak berubah keluarganya umur 60 tahun. Ketika umurnya 60 tahun mapikir nih, dek nak cocok, harus kak rubai aleku. Ketika dia ingin merubah dirinya, dia meninggal dunia. Waktu nak ubah alena mati. Dalam surat itu dia menulis, sekiranya saya mengubah cara berpikir saya. Waktu ku maicumufa, maka saya ingin merubah diri saya. Waktu ku anak muda, kuki memang saya harus merubah diri saya. Bisa jadi di umur saya 24 tahun, saya sudah bisa berubah. Saya bisa menjadi contoh. Saya sudah bisa menjadi sampel bagi orang lain walaupun saya orang miskin. Saya bisa menjadi contoh di umur 24 tahun, bisa jadi saya sudah berubah. Ada engkau nita mata tahu saya bisa merubah kampung saya. Di umur 24 tahun kampungku berubah, bisa jadi kabupatenku bisa berubah di umurku 30 tahun. Ketika saya berumur 30 tahun terus bergerak sampai bisa jadi ketika saya mati di umur 60 tahun negara aku bisa berubah karena ada contoh dari saya. Coba konsep perubahan dimulai dari siapa yang bisa? Dimulai dari angkat tangan Ki. Dimulai dari mana? Angkat tangan. Angkat tangan. Dimulai dari oke, maju Ki. Enggak, perempuan tahu. Sorry Nadi, perempuan sini Ki. Sebentar saya kasih Ki juga Ki tadi. Ini ada perempuan yang laki-laki sini Ki. Iya. Ada sesuatu yang spesial sini Ki, naik ke sini. Makasih. Siapa nama tak? Oke, berubah harus dari diri sendiri. Oke, siapa nama tak? Masih ada Bapak? Iya. Masih ada Ibu? Nggak ada? Oke, ini surban untuk kita di. Insya Allah jadi ceramah nanti nah. Oke, di. Oke, sukses. Oke, silakan duduk. Nanti jadi penceramah ini ikuti ustadznya gurunya ya. Insya Allah. Berdoalah dek, ya. Tidak jauh-jauh itu berkahnya Allah. Islam itu mengajarkan kepada kita simpel, dekat kepada Allah, baik kepada orang tua. Mulailah perubahan dari diri, tidak usah cari yang lain. Ada guru tadi sini yang luar biasa di Armayadi. Saya saja menjadi muridnya, apalagi kita-kita yang ada di sini. Ya, ada adekku Nusrullah, ada adek Sulfi, ya, jomblo-jomblo yang berkualitas. Ya, calon-calon banyak sekali ISIS yang suka sama dia, istri soleha idaman suami. Ada Jovisa di belakang, jomblo fisabilillah. Ya. Insya Allah mudah-mudahan malam ini bermanfaat. Terima kasih banyak Puang untuk panitia masjid yang mempersilahkan saya untuk bisa berbicara di depan tak. Tania kama pangajak, tapi ya anak ka, anureta ka, keluarga ka untuk saling mengingatkan saja. Ya, terima kasih Gurunda, Ustadz Andi Armayadi Al-Ghifari. Jangan lupa ya, ceramah itu sekarang bukan sekadar offline. Biar Ki mati, tetapi karena pernah Ki satu kali bagikan Ki ceramahnya di YouTube Andi Armayadi sampai 500 tahun itu tidak terhapus dosa tak. Kenapa? Banyak orang lihat. Takbir. Kita doakan mudah-mudahan bisa tembus 1 juta viewers, bahkan 1 juta subscribernya. Insya Allah, insya Allah. Amin, Allahumma amin. Ya, jangan Ki bosan untuk mengurus agama Allah. Syukran, jazakumullah khair. Tamatu aku, bapakku, mapangandro, alhamdulillah jauh-jauh dari ujung loe.
ya pengurus masjid puang, makasih banyak ibu-ibu ya di tanda-tanda rufaku nak Pak botiki ngeramu kasih kong kata ngilu dinung kopi dinung atau bepata mai siap, saya siap datang Bu ya. Oke, cukup demikian yang saya bisa sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.